Putri berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, baik secara tubuh maupun secara iman ya. Kita tetap cinta kepada Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, apa yang menurutmu paling berharga dan paling disayang? Ayo. Apa? Handphone. Oh iya, handphone. Apa lagi? Apa? Laptop. Oh iya, laptop. Apa lagi? Apa lagi? Itu ada yang ngomong buku tabungan. Iya, buku tabungan penting kalau ada isinya ya. Jadi kita bisa ngambil, atau mungkin ATM kalau ada isinya. Kalau nggak ada isinya berarti ya nggak penting-penting amat gitu kan. Nah, adik-adik, kalau seandainya nih ya, seandainya sesuatu yang kamu sayangi, sesuatu yang bagimu begitu penting, terus begitu berharga. Ayo, Musa mau tanya, kalau ada orang minta, dikasih enggak? Kalau ada yang minta, dikasih enggak? Coba. Oh iya, banyak yang ngomong tidak. Kecuali kalau bilang, Musa kalau hanya minta permen, saya kasih. Tapi kalau minta yang berharga, yang saya sayangi, no way, no way, gitu ya. Iya adik-adik, di Alkitab ada seorang bapak yang sayang banget sama anaknya. Wah, bapak ini menanti anaknya, atau untuk dapat anak dia butuh waktu lebih dari berapa tahun? Lebih dari berapa tahun? 5 tahun? Oh no, bukan 5 tahun. 10? Oh no, bukan 10. Tapi dia menanti untuk dapatkan anak ini selama berapa? 25 tahun. Wah, sesudah menunggu 25 tahun dia baru dapat anak. Adik-adik, malam itu bapak ini mendengar berkata demikian, Abraham, persembahkan anakmu. Nah, Musa mau tanya nih, kira-kira Bapak Abraham malam itu tidurnya nyenyak apa enggak ya? Dia sudah nunggu anaknya berapa tahun tadi untuk dapat anak? 25 tahun. Malam itu Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu. Ya, apa artinya persembahkan anakmu? Kalau hari ini persembahan yang kita berikan kan uang. Persembahan kami pada hari ini. Tapi bagi orang yang pelit nyanyinya beda ya. Persembahan kami sedikit sekali. Oh enggak ya, kita mau persembahkan untuk Tuhan bukan masalah sedikit, tetapi kita dengan sukacita. Adik-adik, kira-kira Bapak Abraham waktu dengar suara Tuhan seperti itu, gimana dia? Wah, pasti malam itu tidurnya mungkin kurang nyenyak juga ya. Ishak harus saya persembahkan. Anakku satu-satunya itu harus saya persembahkan. Tapi di dalam tidurnya, waktu dia gelisah, dia berdoa demikian, Tuhan, aku mau taat. Wow, adik-adik, kita saja kalau mau kasih handphone ke orang lain, kita berat ya. Abraham waktu Tuhan bilang persembahkan Ishak, Abraham bilang apa?
Tuhan, aku mau taat. Nah, dipersembahkan apa maksudnya? Zaman itu adik-adik, namanya persembahan itu berarti seperti membawa seekor domba, dipotong dombanya, taruh di atas tempat atau namanya mezbah, dibakar. Itu namanya persembahan. Loh, masa Abraham harus persembahkan Ishak juga? Tapi Abraham tahu pasti itu Tuhan yang minta. Maka dia berdoa, Tuhan, ajar saya untuk taat. Adik-adik, pagi itu Abraham memanggil pegawainya. Ayo pegawai, kita akan pergi ke satu tempat. Dia juga panggil Ishak anaknya. Ishak, kita akan pergi ke satu tempat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jawab Ishak gimana? Iya papa, saya mau ikut. Ishak mau ikut. Adik-adik, sehari berjalan, 2 hari berjalan, sampai perjalanan yang ketiga, 3 hari, ya, udah mau sampai ke satu gunung di mana Ishak akan dipersembahkan. Abraham bilang begini sama pegawainya, kamu tinggal di sini. Saya dan anak saya Ishak akan menyembah Tuhan di atas gunung itu. Adik-adik, kira-kira nih, waktu Abraham berjalan dengan Ishak naik ke gunung itu, perasaannya gimana? Wah, pasti juga ya sedih, tapi dia mau taat. Dalam perjalanan itu Ishak tanya, Bapak, di sini sudah ada kayu yang saya pikul, juga sudah ada api. Binatang yang akan dipersembahkan mana, Bapak? Abraham dengan iman, dia berkata demikian, Tuhan pasti akan sediakan. Nah adik-adik, belajar taat itu gak mudah loh. Untuk taat ada sesuatu yang harus dikorbankan. Sama, kalau kamu mau taat sama Tuhan, yang harusnya tidur masih panjang, harus bangun, pergi sekolah minggu. Yang namanya taat sama Tuhan dan juga taat sama orang tua, yang harusnya kita harus main game, terus senang main game. Tapi harus ada waktu untuk apa? Sekolah, ngerjain tugas dari sekolah, beresin buku, beresin baju. Nah, kita harus itu. Sama juga kita mau taat, sayang, memberikan persembahan sama Tuhan. Kan uangnya bisa buat jajan es krim. Tapi kita belajar untuk memberi yang terbaik. Taat itu perlu pengorbanan. Gimana dengan Abraham? Nah adik-adik, Abraham karena cintanya kepada Tuhan, dia rela memberikan Ishak anaknya. Hari itu Abraham mulai memasang batu-batu untuk tempat mezbah. Abraham bilang sama Ishak, tolong kayunya diatur. Ishak taat, adik-adik ikut semua gitu. Terus Ishak dibilang, Ishak, kamu sekarang baring di sini. Ishak nurut, baring di situ. Abraham ambil pisau, adik-adik. Anaknya mau waduh, waktu mau diginikan, malaikat bilang, stop Abraham. Tidak jadi dikorbankan. Kenapa? Tuhan yang mengutus malaikat agar Abraham tidak mengorbankan Ishak. Maka malaikat itu berkata, aku sudah tahu imanmu, maka seluruh bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat karena engkau. Waktu itu adik-adik, Abraham melihat ke sana, wah ternyata ada domba jantan yang besar, gemuk, tersangkut di belukar atau di tanaman liar gitu, langsung diambil. Dan hari itu
dipotong, dipersembahkan untuk Tuhan. Ishak diselamatkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, dari sini kita belajar. Ketika kita mau belajar taat sama Tuhan, karena kasih kita sama Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong. Meskipun memang pertolongan gak langsung datang. Kalau Abraham kan sampai begini belum datang, itu istilahnya pisau sudah belum datang. Begitu mau dekat, pertolongan Tuhan datang. Hari ini mari kita belajar taat sama Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan dan rela berkorban untuk Tuhan. Apa yang dikorbankan? Bisa waktu, bisa tenaga, bisa apa lagi? Bisa uang kita, bisa pikiran kita. Kita berikan semua untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita semua dari sejak kecil sampai kita dewasa, sampai kita suatu saat bertemu Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Melalui apa? Ya, di keluarga, taat sama orang tua. Melalui apa lagi? Sukacita waktu pergi ke sekolah minggu. Apalagi bersukacita dan senang mengerjakan setiap tugas yang Tuhan percayakan melalui sekolah. Ada tugas PR dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu pada hari ini boleh menolong kami untuk belajar taat senantiasa kepadamu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini ada ayat hafalan yang kita mau ingat bersama dari Injil Yohanes. Injil apa adik-adik? Yohanes. Yohanes itu adalah Injil yang keempat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita ambil dari Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Ingat, jika seseorang mengasihi aku di situ adalah Tuhan Yesus. Terus bagaimana? Orang itu akan menuruti firman-Ku. Jadi pertama, kita mengasihi Tuhan. Kita turut pada firman Tuhan, dan Alkitab berkata apa? Bapakku akan mengasihi dia. Nah, biarlah kita boleh menjadi orang yang mengasihi Tuhan, taat firman Tuhan, dan ingat Tuhan mengasihi kita. Ya, kiranya Tuhan boleh terus menolong kita untuk dari hari ini, besok, selamanya tetap memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Tuhan memberkati. Bye bye. Sampai ketemu minggu depan ya.